The corona vaccine is not proven safe or effective. There is no medical emergency. It is a fake pandemic. The coronavirus is in terms of harmfulness, mortality and transmissibility comparable to a seasonal flu, and I can only reject the extreme disproportionate measures that are taken by our governments. There is no emergency situation. It was all orchestrated to make you fearful enough to take the vaccine. This vaccine is just not proven safe. It has been developed too quickly. We have no idea what the long-term effects will be. It needs much more investigation. There is no hurry or emergency. It might possibly change your DNA. This is irreversible and irreparable for all future generations. An experiment on humanity. I would never give it to myself, my patients or my loved ones. We are no guinea pigs. Hi, I'm Dr. Daniel Cullum, chiropractic physician from Turpin, Oklahoma, USA. This is not a real medical pandemic the world is enduring at this time. The vaccine has not been proven safe or effective, and I will not be taking and or recommending it because there is no safe vaccine, period. My name is Moritz van der Bank. I'm working as a journalist in science and medicine, and I'm from Germany. Do not take this vaccine. This vaccine is dangerous. This pandemic is a fraud. My name is Anfried Lafayne. I'm a medical doctor from Belgium, specialized in chronic infectious diseases such as Lyme, Epstein-Barr, molds, etc. The COVID-19 vaccine is not proven safe nor effective, and I think it's unacceptable that all liabilities have been waived for the companies that are producing it. If pharma doesn't take responsibility for the product they make, how can they expect doctors to inject them to their patients without doubt of doing harm? More and more, we see that this is really not a medical pandemic. The measures for corona cause far more collateral damage than the virus causes itself. Halo, gue bangun tidur bener-bener kesel. Gimana gak kesel, gue dapet video macam itu yang isinya ngomongin pandemi corona fake atau apa. Gue bener-bener dokter Amerika nih gak ada akhlak bener. Sama juga, bener-bener gak ada akhlak. Kenapa? Gue aja sampai sekarang belum sembuh, oke? Gue 16 hari, dari tanggal 16 ya, sampai sekarang masih survive, pada ngelodokin. Gue kemarin periksa follow up, ternyata masih ada virus. Ya mudah-mudahan aja tinggal penyembuhan, karena CT-nya udah 30 ya, udah membaik ya. Gue barusan bangun tidur, kebangun tadi dapat kiriman video dari temen, nanyain sih, kalau temen gue nanyain video tadi itu bener apa enggak. Maka gue jawab, bener nggak ada akhlak itu orang-orang itu. Mereka mengatasnamakan gelar akademik mereka untuk tujuan yang benar-benar nggak paham. Kalau mereka nggak paham, apalagi yang di situ ada ngomong dokter chiropraktik dari mana tadi, Oklahoma apa Louisiana, terus kemudian ada dokter apa, pokoknya malah nggak sesuai dengan ini. Nah, ini gue masih ngelodokin, gue masih istilahnya masih harus isolasi karena kemungkinan masih bisa menularkan COVID ya. Kalau menurut gue sih, nah gue yang paling kesel sama yang nomor 3 tadi, video nomor 3 itu, dokter apa-apa itu. Dia benar-benar gak ada akhlak bener, dia gak ngerasain dia. Kalau dia ngerasain gimana rasanya pandemik, gimana rasanya kena corona, mungkin dia baru akan sadar ya. Benar-benar gak ada akhlak bener. All the doctors in America like that. There is no fucking fiker. Gak punya otak, apa ya bahasa Inggrisnya ya. They're all moron. Yeah. All the doctors that just come in and avoid the vaccine, and also they said that pandemic is fake. Is a really moron. I think a moron, and also that was silly. Because they never how to get a corona. Benar-benar dokter-dokter itu
kalau menurut gue bener-bener dikompilasi sih. Nah sebenarnya gue harusnya keselnya sama orang yang mengkompilasi, orang Indonesia itu kayaknya. Kalau ya gue nggak nyuruh ya, ini cuman pengalaman pribadi gue ya. Seharusnya orang yang mengkompilasi video itu juga memikirkan mana yang ini. Ya dia di situ captionnya kita dalam fitnah, bener nggak sih ini? Nah tapi nyatanya video itu benar-benar memprovokasi. Oke. Ya. Gue memang bukan apa-apa sih, mungkin gue bikin video reaction ini juga nggak ada yang nonton, mungkin juga nggak ada yang ini ya, lebih mempercayai orang-orang yang katanya dokter atau apa, yang gelar akademiknya benar-benar dibuat untuk mempengaruhi orang, contohnya tidak mau boleh menerima vaksin. Padahal gue di sini ngerasain, keluarga gue boy, semua mereka kena, survive mereka. Alhamdulillah kami bisa terbebas. Dan benar-benar gak ada akhlak juga tuh dokter-dokter Amerika itu. Dalam bulan ini boy, temen gue ada 2 yang meninggal. Oke ya, sebelumnya gue udah banyak ngomong tapi gue gak memperkenalkan diri. Oke. Terima kasih, nama gue Agus Subroto. Gue adalah petugas surveillance dari Puskesmas Poncowati di Lampung Tengah ya. Oke. Ini gue lagi ngelentekin kaki gue nih. Ini bekas COVID ini. Jika mereka bilang ini adalah pandemic fake, nyatanya dia penyakit ini nyampe di kampung gue boy, di kampung di Sumatera. Nah, makanya omongan dari dokter-dokter tadi benar-benar nggak bertanggung jawab. Kalau gue boleh kata, kalau ada dokter, perawat, bidan, orang kesehatan nggak mempercayai corona, itu namanya konyol. Bener-bener konyol. Gimana nggak konyol? Dia udah tahu dan banyak merasakan orang lain, tetangga dia. Bahkan kalau gue boleh jujur, tahun-tahun corona ini banyak orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayangi atau siapa mendadak pulang. Memang rata-rata yang meninggal adalah orang yang punya penyakit berat. Oke, tapi diperparah lagi dengan adanya corona. Temen gue yang meninggal barusan jantung, kena corona, diperberat gitu oleh corona. Walaupun ada dokter yang bilang gak mutlak meninggal karena corona, gak ada masalah. Cuman dia gak ada akhlak, karena dia gak paham realita di lapangan itu seperti apa. Oke ya, gue gak pengen banyak ini, nanti kadang dipelintir di media, tapi mudah-mudahan itu yang bikin video barusan tadi yang gue cuplik tadi, mudah-mudahan segera sadar dan dukung sepenuhnya. Husnuzon aja lah, jangan suuzon. Oke? Karena banyak sekali peristiwa suuzon ini yang mengakibatkan salah fatal. Iya. Gue terus terang dari bulan Januari udah survive, ikut dalam pemberantasan penanggulangan corona karena gue petugas surveillance bekerja sama dengan tim gugus COVID ya, yang dibentuk di Puskesmas. Dan terus terang banyak sekali istilahnya orang-orang yang memberikan statement, apalagi yang mengikuti teori konspirasi, menurut gue benar-benar konyol. Banyak sekali berita-berita yang macam-macam lah. Contoh ada anggota DPR yang arogan, katanya mau meminum COVID. Ada mayat yang sudah dibungkus, dibawa pulang, dibuka lagi, ini lagi, benar-benar konyol. Menurut gue benar-benar konyol. Tapi mau gimana lagi lah, ini hanya pengalaman pribadi gue boy. Mudah-mudahan nggak disitir orang. Yang pasti gue adalah petugas kesehatan yang mana nanti juga akan melaksanakan kegiatan vaksinasi tadi ya, karena kami juga tim untuk vaksinasi ya. Banyak sekali dari dulu kita diem aja bener-bener boy, tapi masyarakat juga nggak paham. Banyak orang-orang yang hanya dapat istilahnya gatel banget itu, hanya dapat istilahnya
kesalahan sedikit langsung dijadikan sebuah senjata. Kalau menurut gue sih yang buat video tadi ya mungkin bisa dilacak oleh yang berwajib ya. Apa tujuannya video tadi, bener-bener membuat kita sangat susah. Gue sebagai petugas kesehatan terus terang agak gerah juga, karena gue sendiri sekarang merasakan rasanya terkena COVID-19 dan hampir-hampir ya kita 10 hari menderita, walaupun sampai sekarang kita masih lemah loyo. Bener-bener ya mudah-mudahan aja yang bikin video tadi segera sadar dan memperbaiki akhlaknya lah akhlaknya kepada orang lain, terutama ya kepada ya berbuat adil lah. Dia udah mengkompilasi video orang-orang Emrik tadi ya untuk melawan, istilahnya bahasa kasarnya itu di situ kan anjuran dari dokter Emrik tadi jangan ngambil vaksin tadi karena belum tahu hasilnya juga lah. Dia aja belum tahu hasilnya berani mengingatkan orang loh. Sekarang ini udah zaman canggih boy. Jika memang diduga vaksin itu istilahnya kok cepet amat lah. Sekarang aja orang namanya teknologi seperti nih kulit gua kelontokin seperti HP, seperti alat lain itu kedipan mata belum sempat ganti orang udah muncul yang baru. Dunia teknologi dalam kesehatan juga mungkin nggak jauh beda seperti itu, nggak butuh waktu lama untuk ini. Makanya lebih baik kita husnuzon, berbaik sangka kepada pemerintah, yang ini merupakan program pemerintah. Gue jadi teringat ketika kemarin kita mengadakan atau menggulirkan vaksin rubella ya, measles rubella ya, itu parah bener, nggak tahu orang-orang yang nggak bertanggung jawab lebih banyak daripada orang yang bertanggung jawab. Kita orang yang bekerja dibikin pening waktu itu dengan adanya statement bahwa vaksin measles rubella bisa masuk ke otak segala macam. Nyatanya kita jalankan, alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kan penyakit itu benar-benar sudah merajalela dan bisa ditekan. Memang benar-benar hater atau orang yang nggak suka itu memang benar-benar asal ya nggak ada akhlak lah kata gue bener-bener. Jadi merupakan harus diperbaiki akhlaknya kayaknya. Ini gue barusan bangun lihat video tadi provokatif bener, terutama orang yang nomor 3 itu gue kesel bener juga itu, nggak tahu orang Jerman apa mana itu. It's very very bad. Dia benar-benar itu menganjurkan untuk menolak vaksin. Dia belum merasakan corona. Tapi ya mudah-mudahan lah. Oke lah, ini pengalaman pribadi gue boy. Yang pasti kalau memang ada keadilan, yang di atas pasti akan memberi keadilan. Orang-orang yang mengkompilasi video-video seperti itu ya mudah-mudahan terketuk pintu hati nuraninya, diberikan kesadaran oleh Allah bahwasanya dia mengkompilasi video seperti itu tanpa dia mengabaikan orang-orang yang memang benar-benar menderita. Kalau di situ dikatakan pandemik itu fake atau palsu, dia udah sampai ke sini boy. Bahkan gue sendiri menderita. Dan gue katakan kepada dokter Amerika tadi benar-benar nggak ada akhlak. Udah itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat video gue dan mudah-mudahan segera terlacak orang yang mengkompilasi video penolakan vaksin tadi atau video apapun yang berbicara tentang corona supaya tidak menjadi penghambat petugas kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi corona, karena vaksinasi COVID ya. Karena itu benar-benar dibuat oleh bangsa kita sendiri, oleh orang kita, orang Indonesia yang benar-benar nggak ada akhlak itu aja. Benar-benar nggak ada akhlak yang ini mengkompilasi video itu. Mudah-mudahan dia segera taubat juga. Aduh gatel bener, badan gue masih lemah, masih positif. Nah, dia nggak ngerasain gimana stresnya kita menghadapi corona, malah mengkompilasi video yang mengatakan corona itu pandemik palsu. Bagaimana bisa dari Wuhan sampai ke Indonesia, sampai ke tempat gue, sampai ke diri gue? Kalau memang dia benar-benar ada di sini, gue mau protes langsung. Tapi oke lah, media sangat mengerikan sekarang. Kita berbicara sopan santun ya. Mudah-mudahan bahasa gue yang nggak ada akhlak ini, yang ngomongin mereka nggak ada akhlak, nggak terlalu menjadi masalah ya.
Dan gue juga nggak memvonis salah satu orang, karena kumpulan dokter-dokter Amerika tadi benar-benar murun lah, kalau bahasa Indonesianya nggak tahu apa gue. Yang penting oke ya, itu aja. Yang pasti they all doctors, they never felt something here. They only have academics title to influence people to avoid or to reject the vaccine, but I don't believe this. Gue rasa mereka bakal yang duluan minta divaksin, karena orang-orang kayak gitu hypocrite. Dokter-dokter kayak gitu benar-benar hipokrit. Sama lah, pokoknya intinya kalau ada dokter, perawat, bidan, nggak tahu orang Indonesia atau orang luar negeri yang nggak percaya adanya COVID, ya berarti dia konyol, silly kalau bahasa Inggrisnya, silly. Oke, thank you very much for watching. Mudah-mudahan video tadi segera dilacak atau supaya di-cut, karena itu di sosial media kayaknya udah berkali-kali diteruskan. Dan mudah-mudahan kita doakan lah segera berlalu COVID corona dan para dokter-dokter Amerika tadi paham dan merasakan sendiri lah beratnya corona. Ya, kalau enggak, karena kadang orang yang punya pengetahuan akademik tinggi harus merasakan dulu baru dia bisa istilahnya memahami ilmunya, bukan teori. Oke lah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya bermanfaat video gue ini. Yang pasti kedepannya tantangan semakin berat. Kita sebagai petugas kesehatan akan melaksanakan vaksinasi corona. Kalau gue pribadi dalam ini nanti seandainya nggak mau, yang penting tanda tangan ya, penting supaya menjadi bukti. Kalau mereka nggak mau divaksin, dia tanda tangan, resiko sendiri, itu aja. Sekarang juga ngerayu-ngerayu masyarakat udah ini, yang terutama yang udah terkontaminasi dengan teori konspirasi itu sangat susah. Bahkan gue kemarin juga kesel, ada teman gue bilang ini ada pasien pengobatan TB ya, dia sendiri bandel. Pengobatan TB sebenarnya kalau dia tertib kalau dia tertib 3 bulan atau 6 bulan sembuh, tapi karena dia nggak tertib harusnya masuk fase lanjutan, bahkan sampai diinjeksi streptomycin. Nah, di program TB sendiri, orang yang sudah mendapat suntikan streptomycin itu akan diberikan insentif berupa uang tiap bulannya. Nah, dia ngakunya dapat gaji, dijadikan kelinci percobaan oleh rumah sakit. Padahal ini benar-benar konyol orang ini. Dia diberikan itu untuk beli telur, untuk beli makanan bergizi, supaya bisa pulih, gitu loh. Dan gue juga nanganin orang TBC juga. Ketika saya nyuntik tiap TBC itu juga ada income-nya, karena kita nyuntik orang yang sudah kategori lanjut tadi, yang mana dia sudah nggak mempan dengan obat oral, itu kita harus menggunakan masker N95 juga, karena ngeri kalau terpapar ya. Pakai handsun segala macam, steril, dan kita tiap nyuntik dibayar langsung, bukan iya pokoknya dicatat gitu. Dan orang yang kita suntik tadi itu juga dapat lebih banyak dia. Tapi orang-orang ini benar-benar kadang-kadang orang-orang yang nggak paham juga, orang-orang yang istilah kasarnya nggak ada akhlak juga. Kenapa? Karena dia diberikan insentif itu supaya dia cepat recovery, duitnya untuk beli telur, duitnya untuk beli makanan bergizi. Malah dia bilangnya katanya dijadikan percobaan, kelinci percobaan oleh rumah sakit. Aduh, bener-bener nggak ada akhlak bener nih. Harusnya duit bahkan malah untuk beli togel. Nah, itu kan orang-orang seperti itu kadang dia bener kalau istilahnya ada yang menggoreng berita tadi. Dia dijadikan kelinci percobaan oleh rumah sakit, disuntik sampai pantatnya hitam, terus kemudian dikasih gaji. Orang-orang yang nggak ngerti kadang akan menggoreng ini, jadi menuduh rumah sakit menjadikan kelinci percobaan orang ini, padahal salah. Padahal orang itu dikasih duit buat insentif dia supaya dia bisa lebih bergizi makanan yang dimakan dia, karena dapat bantuan itu.
Oke, rasa-rasa cukup ya. Mudah-mudahan video gue ini nggak ada efek macam-macam ya di dunia maya. Pokoknya kalau memang ada yang mengklaim gue ini mengeksploitasi corona atau hoax, ya silakan datang sendiri. Gue tugas di Puskesmas Pancawati, bisa dideteksi keadaan gue. Dan terus terang saat ini kita perlu, ya kalaupun dunia, istilahnya dunia sosial kayak gini, sekarang ini banyak yang berusaha untuk menjelekan orang, ya kita sebagai petugas kesehatan akan, istilah kasarnya kalau orang jual kita belilah, bahasanya gitu. Kita tetap akan membela diri. Ya mudah-mudahan bermanfaat video gue ini, membuka masyarakat ya, walaupun gue nggak memaksa orang untuk percaya gue. Yang pasti video-video tadi sudah membuat, istilahnya ya malah nggak nyaman dalam bekerja bagi petugas kesehatan. Dan orang yang mengatakan pandemik itu fake atau palsu, ya mungkin dia nggak merasakan ya, walaupun dia dokter, keilmuannya tinggi, tapi biasanya kalau sudah merasakan, nah tengel-tengel udah mau dead gitu, baru dia merasa oh iya ternyata gini. Oke lah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sebagai petugas kesehatan terus harus membela diri saat ini, karena banyaknya media-media yang anclong. Seperti, ya ini masih belum puas gue sebenarnya. Seperti beberapa waktu yang lalu, awal-awal COVID itu, ada seorang ini aparat desa atau apalah saya lupa ya, yang mengatakan COVID nggak ada, hoax itu segala macam. Saya belum terima. Akhirnya dia meralat sih, syukurlah. Terus di awal-awal dulu ada anggota dewan, kalau kalian lihat di YouTube masih ada itu anggota dewan yang arogan, katanya mau minum, mana COVID biar gue minumnya. Kalau gue bilang dia nggak ada akhlak juga, karena nah ini jangan sampai disitir, karena gue cuma nyebut anggota dewan, bukan siapa orangnya ya. Tapi benar-benar perbuatan nggak ada akhlak ini benar-benar banyak sekali terjadi di masa pandemi COVID ya. Video gue juga ini pun mungkin juga nggak akan ditonton orang mungkin ya. Kalaupun ditonton ya mudah-mudahan yang nontonnya paham dan sadar bahwa lebih baik kita husnuzon, berbaik sangka kepada pemerintah dengan programnya, kepada pemerintah dengan arah kebijakannya, dan kepada orang-orang yang bertentangan atau kira-kira yang istilahnya tadi, yang memang mereka mempercayai teori konspirasi, bagusnya perbaiki akhlak dulu lah. Perbaiki akhlak dan banyak berdoa, mudah-mudahan nggak merasakan, mudah-mudahan diberikan petunjuk, bisa ya bisa kembali lagi ke jalan yang benar, mendukung penanggulangan COVID dan petugas kesehatan di Indonesia ini, boy. Ya walaupun dengan itu mungkin dia cari makan, cari periuknya di situ, memberitakan yang enggak tentang dunia medis dan penanganan corona, tapi ya terus terang ya mohonlah perbaiki akhlaknya lah, bahasanya gitu ya. Mudah-mudahan, karena kita hidup juga akan menorehkan kebaikan dan keburukan, pasti ada rekenannya, ada hitungannya. Gue rasa cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan gak ada masalah dengan video yang gue buat ini. Kalau mau konfirmasi, gue petugas kesehatan dari Puskesmas Pancawati, Lampung Tengah ya, Dinas Kesehatan. Gue petugas surveillance, juga membantu di program TB, ada juga program imunisasi. Karena kita kekurangan tenaga, jadi kita harus bisa apa aja sebagai seorang perawat. Oke, ya sekarang memang zamannya kita harus, bukan ria ya, zamannya sekarang kita harus menunjukkan juga, karena banyak juga orang-orang yang mau menggembosi juga, membuat video, membuat ini. Kita juga sebagai orang yang berada di lingkupan itu juga harus membuat video. Oke, gue masih isolasi karena masih positif ya, dari tanggal 16 Desember, ini udah Januari. Gue belum bisa kemana-mana karena masih positif tadi, hanya sekitar di sini, dan belum boleh bekerja juga karena gue harus evaluasi sampai benar-benar hilang virus itu tubuh gue. Oke, terus semangat dan doakan gue bakal survive ya. Mudah-mudahan orang-orang yang mau menggembosi bidang kesehatan segera sadar dan paham bahwa negara ini udah berbuat baik
Ya, jangan suuzon, lebih baik husnuzon, berbaik sangka, dan kita hadapi wabah ini bersama-sama ya. Baik gua yang sudah merasakan penderitaan COVID, keluarga, bahkan teman gua yang meninggal 2, mudah-mudahan ya bisa survive dan menjalankan kegiatan untuk penanggulangan corona ini di masa-masa datang. Gue yakin corona atau COVID ini juga bakal bisa dikendalikan, dan insya Allah kita sedang berusaha. Oke, thank you very much for watching. Bye. Suwun kagem gatosaken putra-putrinipun tetep wonten dalem, boten lelungan menawi boten wonten kawigatosan. Ananging mbok bilih kepeksa medal saking griya, kasuwun ginakaken masker, lan menawi kepanggih tiyang sanes prayogi ngendikan kanthi jaga jarak, ngaturaken salam tanpa jawat asta. Jagi diri lan keluarga kita supados katebihna saking semebaripun virus.